Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9A dan C, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal review yang ada di buku paket halaman 150 dan 151. Baik, langsung saja sebelum kita mulai pembahasannya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai di nomor pertama. Jadi soal nomor pertama ini diketahui ya, seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui jadi ada 4 buah hambatan, masing-masing adalah 10 ohm. Nah, yang ditanya kita diminta untuk menghitung ya hambatan pengganti terkecil. Hambatan pengganti terkecil. Tentu hambatan pengganti ini kita kenal juga dengan yang namanya R ekivalen ya. R ekivalen. Nah, untuk mengetahui R ekivalennya maka ada dua opsi ya, yaitu yang pertama kita buat rangkaian paralel, yang kedua kita buat rangkaian seri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa R seri ekivalennya adalah R1 plus R2 plus R3 plus R4. Maka di sini ada 4 ya, 10 ohm semuanya. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 10, maka total hambatannya adalah 40 ohm. Ini kalau kita menggunakan opsi yang pertama, yaitu rangkaian seri. Kita coba menggunakan opsi yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Maka untuk menghitung hambatan penggantinya 1 per R ekivalen paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 ya. Maka di sini kita akan mendapatkan 4 per 10 ya, 1 per R paralel. Maka kita kalikan silang ya, dikalikan silang begini, 4 R paralel sama dengan 10. Maka R paralel itu sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 ohm. Sehingga jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 adalah kita punya dua opsi. Opsi yang pertama yaitu rangkaian seri. Opsi yang kedua rangkaian paralel, di mana hambatan pengganti terkecil itu ada pada rangkaian paralel yaitu sebesar 2,5 ohm. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor kedua. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini ada beberapa gambar ya, A, B, C, D, yang mana dari 4 gambar rangkaian ini, baik seri maupun paralel, kita diminta untuk menghitung R ekivalen atau hambatan penggantinya. Baik, langsung saja nomor 2 di A ini kita bisa lihat di sini ada 4 hambatan ya, terdiri dari 100 ohm, 250 ohm, 300 ohm dan 450 ohm yang dirangkai secara seri. Maka kita hambatan penggantinya ya, R seri ekivalennya adalah R1 plus R2 plus R3 plus R4 sama dengan, kita tinggal total di sini ada 100 ditambah 250 ditambah 300 dan ditambah 450, sehingga kita bisa tahu totalnya yaitu di sini adalah 350 ditambah 450 sama dengan 800 ya, ditambah 300 1100 ohm. Nah, maka hambatan pengganti dari ini adalah 1100 ohm. Kemudian kita lanjut di soal yang nomor 2 B.
Jadi ini adalah rangkaian campuran di mana ada rangkaian paralel 10, 15, 30 dihubungkan dengan rangkaian seri 20 ohm. Maka untuk menghitung, kita hitung satu-satu terlebih dahulu. Yang paralel ini kita hitung, kemudian kita serikan dengan ini. Maka caranya adalah 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 30 ya. Dari sini kita samakan penyebutnya menjadi berapa? 1 per R paralel itu sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 30 ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3, kemudian 30 dibagi 15 sama dengan 2, dan ini 1. Maka di sini 1 per R paralel itu sama dengan 6 per 30. Sehingga kalau kita kalikan silang begini, maka hasilnya di sini R paralel itu sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5 ohm. Nah, ini R paralel sudah ketemu 5 ohm, berarti di sini kita tulis saja ya. Penggantinya ini adalah 5 ohm. Sehingga ini tinggal seri, tinggal ditambahkan R ekivalennya sama dengan 5 ditambah 20 sama dengan 25 ohm. Nah, teman-teman, berikutnya untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Jadi di situ sudah nampak ini soal nomor 3 kan kita kerjakan di sini. Ini ada dua rangkaian. Ini adalah rangkaian paralel. Kemudian ini juga paralel di sini. Nah, keduanya kemudian kita serikan ya. Kita buat seri. Maka di sini 1 per R paralel sama dengan 1 per 100 ditambah dengan 1 per 150. Kita buat penyebutnya ya menjadi 300 di sini. 300 1 per R paralel. Itu sama dengan berapa? 3 ditambah 2. Maka 1 per R paralel itu sama dengan 5 per 300. Maka R paralel sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Karena kita lihat sekali lagi bahwa di sini muatannya adalah sama, 100 dan 150, di sini juga 100 dan 150. Sehingga untuk totalnya kita tinggal kalikan 2 saja. Maka karena ini sudah ada 60, R ekivalen, maka 2 dikalikan 60 ohm sama dengan 120 ohm. Jadi untuk soal nomor 2B, 2C mohon maaf, kita jawab, yaitu jawabannya adalah 120 ohm. Dan berikutnya soal nomor 2D, ini agak rumit sedikit ya rangkaiannya. Nah, di sini ada rangkaian sebagaimana yang ada di gambar ini. Nah, untuk lebih memudahkan, maka salah satu cara yang harus kita lakukan adalah mengubah rangkaian ini menjadi rangkaian yang lebih sederhana ya, rangkaian yang lebih sederhana yang mudah kita pahami. Nah, ini sudah Ustadz gambarkan di sebelah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ini kita mulai dari sini. Ini adalah ujung A. Kita mulai dari ujung A, kemudian di sini ada ujung B, begini. Maka dari ujung A kita lihat di situ pecah menjadi 2, yaitu 140 dan 120. Di 140 ini akan pecah menjadi 150, kemudian yang satunya 50 dan 50 di seri. Maka di sini 50 dan 50 di seri, kemudian di sini ada ini 150 ya, mohon maaf. Ini 150. Nah, kemudian yang 120 itu berada dalam satu ujung pangkal di sini. Nah, sehingga pada rangkaian ini kita akan menghitung ya. Di sini ada rangkaian seri paralel. Kemudian di sini diparalel dengan ini. Maka 140 ini akan kita seri dengan rangkaian ini, paralel ini ya. Kemudian kita paralelkan dengan 120. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai kertas yang baru begitu supaya pembahasannya lebih enak. Baik, teman-teman semuanya,
kelas 9A dan C. Kita sekarang masuk di soal ketiga dari review halaman 151 di buku paket IPA kalian. Kurang lebih pertanyaannya atau gambar yang bisa kita dapatkan dari buku kita tulis ulang di sini. Jadi ada sebuah rangkaian, ini dari A, B, C, D. Sebenarnya rangkaiannya adalah rangkaian seri, cuman di titik B dan C ini kita menemukan rangkaian yang diparalelkan. Diketahui tegangan dari A ke B ini adalah 24 volt. Kemudian yang ditanyakan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, pertanyaan A itu adalah berapa jumlah muatan atau Q yang mengalir di titik R 12 ohm ini dalam 1 menit. Kemudian yang kedua adalah tegangan yang ada dari titik B ke titik C. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka kita identifikasi dulu, kita namai dulu muatan-muatan yang ada di gambar ini. Anggap saja yang pertama, untuk muatan nomor pertama ini kita sebut dengan R1, kemudian yang 6 ohm ini R2, dan yang 12 ohm ini kita kasih R3. Nah, di R1 ini akan mengalir I1 ya. Kemudian di R2 ini akan mengalir I2 di sini karena ada percabangan ya di B ini. Kemudian di sini ada I3 ya. Nah, maka yang keluar di sini ya, yang keluar di sini juga harusnya di sini sama I1. Nah, teman-teman semua, kita diminta untuk mencari jumlah muatan yang ada di R3, maka sebelum itu kita tentukan dulu ya muatan atau hambatan, hambatan pengganti dari rangkaian ini. Rangkaian ini terdiri dari rangkaian 4 yang diserikan dengan rangkaian paralel, maka kita cari yang paralel terlebih dahulu sehingga kita berlaku rumus 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 6 ditambah dengan 1 per 12 ya. Kita kasih penyebut di sini 12 ya. Kemudian di sini 1 per R paralel, maka di sini 12 dibagi 6 2, kemudian 12 dibagi 12 sama dengan 1. Maka di sini 1 per R paralel ini adalah 3 per 12. Maka di sini ekivalennya R paralel kalau kita kalikan silang itu sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm ya. Sehingga kita akan peroleh R ekivalennya itu sama dengan R1 ditambah R paralel sama dengan 4 ya, ditambah dengan 4 sama dengan 8 ohm. Nah, kemudian kita akan mencari I ya, I1 ya, I dari A ke B maupun I dari A sampai D sebenarnya ya, sama ya. Bahwa I itu sama dengan V per R ya. Kita tahu VAB tadi diketahui adalah 24, maka kita tuliskan di sini 24. R-nya kita pakai yang mana? R-nya adalah kita pakai R1 ini ya. Ini adalah R1, ini I1. Maka 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6 ampere. Nah, setelah kita tahu 6 ampere di sini, maka kita harus mencari V ya secara keseluruhan, dari V dari A ke D ya, atau V dari B ke C ini ya. Ini yang belum. Maka I itu sama dengan V per R. Dan V, maka V dari A sampai D itu sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, R-nya ini adalah R pengganti, di mana I-nya adalah 6, R penggantinya adalah 8, sama dengan 48 volt. VAD sama dengan 48 volt. Nah, kita tadi mendapat data VAB. VAB-nya adalah 24 volt. Nah, sedangkan VAD adalah 48 volt. Kita tahu rangkaian ini adalah rangkaian seri. Sehingga kalau rangkaian seri itu
VAD itu sama dengan VAB ditambah dengan VBC ya. Maka di sini 48 itu sama dengan 24 ditambah dengan VBC. Maka kita tahu nanti VBC-nya itu sama dengan 48, ini pindah ruas berarti dikurangi 24 sama dengan 24 volt. Nah, dari sini kita bisa tahu I yang mengalir di I2, I yang mengalir di I3. Maka I2 itu sama dengan VBC ya, dibagi dengan R2 sama dengan 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4 ya. Kemudian I3, maka VBC tetap dibagi dengan R3 sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, dari sini kita kan bisa tahu bahwa di sini berlaku hukum Kirchhoff, di mana I1 ya yang 6 ampere itu sama dengan I2 ditambah I3. Nah, hasilnya sama 6. Nah, kita sekarang diminta untuk mencari nih, kalau VBC sudah ketemu, kita cari Q yang ada di R ini. Nah, maka I yang mengalir di R3 itu kan adalah I3 ya. I itu sama dengan Q dibagi dengan T ya. Ini dalam konteksnya adalah I3. Maka Q itu sama dengan I3 dikalikan dengan TT-nya tadi 1 menit atau 60 detik. Maka di sini Q-nya, I3-nya berapa? I3-nya adalah 2 ampere dikalikan 60 detik sama dengan 120 coulomb. Nah, kurang lebih begitu teman-teman pembahasan untuk soal nomor ketiga ya. Nah, teman-teman semua, kita masuk di soal nomor 4, soal terakhir ya ini ya, dimana rangkaian seperti yang kita lihat ini ya, dari A, B, C, D ini. Nah, agar lebih mudah seperti biasanya, sebagaimana kita mengerjakan soal nomor 2 tadi di atas, kita ubah rangkaian ini supaya lebih bisa kita lihat ya, rangkaian terdiri dari rangkaian seri paralelnya di mana. Maka kita ubah menjadi seperti ini ya. Ingat, ini ada 3 cabang di titik B, di sini juga sama ada 3 cabang, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada yang di seri, 2 ohm dan 2 ohm di seri, itu di bawah ini. Kemudian di paralel dengan 8 dan juga 8 ya. Sebagaimana yang ada di atas ini, kita ubah begini, kemudian dia akan menuju titik C di sini, di mana titik C ini besarnya adalah 6 ohm. Nah, diketahui pada soal ini tegangan dari A ke C, sekali lagi itu adalah 24 volt. Kemudian kita diminta untuk mencari tegangan dari B ke C, kemudian tegangan dari C ke D. Dan juga kita diminta untuk mencari kuat arus pada R1 yang 10 ohm ini, dan kita diminta untuk menghitung muatan ya Q pada 10 ohm sama dalam 1 menit. Nah, pertama-tama kita harus mencari R ekivalennya terlebih dahulu, yaitu hambatan penggantinya dari rangkaian dari A ke D ini ya. R ekivalen itu sama dengan R1 ditambah dengan R paralel ya, ini. Kemudian ditambah dengan R6 ini. Maka R ekivalen atau bisa kita sebut dengan RAD ini 10 ditambah R paralel ini yang di tengah ini, kemudian ditambah dengan 6. Nah, R paralel kita jabarkan di sini, 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 4. Ini kenapa kok nggak 1 per 2? Nah, ini kan kita seri dulu ya, sehingga di sini hasilnya adalah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya teman-teman menjadi 8 ya, 8 dibagi 8 1 ya, 8 dibagi 8 1, kemudian ini dapat 2 ya, 1 per R paralel sehingga dapatnya adalah 4 per 8. Maka kalau dikalikan silang, R paralelnya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa tahu di sini R ekivalennya atau RAD-nya 10 plus 2 plus 6 sama dengan 18. Nah, karena yang diketahui di sini adalah V dari A ke C, maka kita juga harus mencari RAC, jadi hambatan
total dari titik A sampai titik C saja, yaitu RAC itu terdiri dari R1 yang diserikan dengan rangkaian paralel ini, sehingga R1 ditambah R paralel sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12 ohm. Nah, selanjutnya kita akan mencari I masuk, yaitu IAC ya. I dari titik A ke titik C ini berapa? IAC itu sama dengan VAC tadi yang diketahui 24 volt dibagi dengan RAC yang barusan kita cari 12 sama dengan 2 ampere. Nah, kalau sudah ketemu IAC-nya, maka kita masuk ke step berikutnya untuk mencari VBC, VCD ya, I, kemudian kita juga akan mencari Q. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sudah saya siapkan juga caranya, teman-teman. Nah, ini dia. Maka caranya di sini ya. VAC itu adalah VAB ditambah VBC ya. V dari A ke C itu adalah V dari A ke B ditambah V dari B ke C. Kenapa demikian? Ingat, pada rangkaian seri V-nya itu sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus V seterusnya. Sehingga VAC tadi diketahui 24. VAB-nya apa? VAB-nya adalah IAC dikalikan R1. Ya, IAC dikalikan R1. Kenapa kok pakai IAC? Karena I pada rangkaian seri semuanya adalah sama. Ditambah dengan VBC. 24 sama dengan 2 kali 10 ditambah VBC. VBC sama dengan 24 karena 2 kali 10 ini 20 pindah ruas jadi minus. Ya, maka VBC-nya ketemu sama dengan 4 volt. Nah, selanjutnya kita diminta juga tadi untuk mencari VCD. Tapi untuk mencari VCD kita harus tahu V dari A ke D terlebih dahulu. Nah, V dari A ke D itu adalah IAC dikalikan R ekuivalen. Loh, kok IAC lagi, Ustadz? Ingat, IAC itu kan masuk di sini 2 ampere tadi ya, ketemu 2 ampere. Maka keluarnya juga akan pasti 2 ampere. Ingat hukum Kirchhoff ya, I masuk sama dengan I keluar. Sehingga apa? VAD itu adalah IAC dikalikan R ekuivalen, R dari A ke D. Tadi R ekuivalennya 18 sama dengan 2 kali 18 sama dengan 36 volt. Nah, selanjutnya VAD itu adalah VAB ya. VAD itu adalah V dari A ke C ditambah dengan V dari C ke D. VAC plus VCD. Maka kalau kita cari VCD-nya, maka VAD ini pindah ruas menjadi minus dikurangi VAC. 36 volt, VAC tadi sudah diketahui di soal ya, ini 24 volt dikurangi 24 sama dengan 12 volt. Nah, pertanyaan ketiga kita diminta untuk mencari I1, I pada R1 adalah VAB dibagi dengan R1. VAB tadi ini kan ini ya, VAB ya. IAC dikalikan R1 20 ya. 20 R1-nya 10 sama dengan 2 ampere. I itu sama dengan Q per T. Ya, ini soal berikutnya. Maka 2 itu sama dengan Q dibagi T-nya tadi 60 selama 60 detik, maka Q-nya bisa kita cari. Q sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 kolom. Nah, begitu teman-teman pembahasan untuk soal terakhir nomor 4. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan review soal di halaman 150-151 ini bisa kita jadikan bahan untuk latihan soal kita di rumah, dan mudah-mudahan kalau dicermati dengan baik ya, mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semuanya. Apabila masih belum paham, silakan bisa diputar ulang ya videonya agar kita bisa memahami dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.